Mimpi buruk lockdown kembali datang. Wabah penyakit baru melanda China. Nyamuk yang direkayasa secara genetik membawa virus menular dari sebuah pabrik yang terbongkar. Apakah Partai Komunis China, PKC, adalah dalang di baliknya? Baru-baru ini, China menghadapi kembalinya kekhawatiran akan epidemi. Selain varian baru COVID-19, wabah demam chikungunya telah muncul di kota Foshan, Provinsi Guangdong, dan menyebar dengan cepat. Wabah ini telah mencapai Macau dan Beijing, serta menyebar ke 12 kota di Provinsi Guangdong. Demam chikungunya adalah penyakit menular yang ditularkan melalui gigitan nyamuk dengan gejala demam, ruam, dan nyeri sendi. Seorang wanita menjelaskan, sementara COVID-19 menyerang terutama paru-paru dan sistem pernapasan, demam chikungunya terutama menyerang persendian. Dalam kasus yang parah, dapat menyebabkan kelumpuhan atau kematian. Terlebih lagi, sekitar 20% pasien mungkin mengalami radang sendi kronis dengan rasa sakit yang dapat bertahan selama bertahun-tahun, berpotensi menyebabkan hilangnya mobilitas. Setelah mengalami tindakan lockdown yang menyakitkan selama epidemi sebelumnya, orang-orang China dikurung di rumah mereka oleh pihak berwenang, menghadapi kekurangan makanan dan pasokan, pengalaman yang masih membuat mereka merinding. Tindakan pengendalian epidemi yang diterapkan oleh PKC telah membuat penduduk Foshan merasa seolah-olah mereka dipaksa kembali ke era lockdown nol COVID dalam semalam. Tindakan skala besar ini menyebabkan kepanikan yang meluas. Pada tanggal 27 Juli tahun 2025, penduduk Foshan mulai mengantre untuk tes darah. Yang lebih mencengangkan, Rumah Sakit Longjiang di Sunde telah mewajibkan agar penduduk tidak boleh pergi selama 7 jam menunggu hasil tes darah. Sebuah desa di Sunde Foshan telah menerapkan lockdown malam hari. Petugas pencegahan epidemi sekarang berpatroli di jalan-jalan dengan alat penyemprot yang mengeluarkan awan insektisida. Seperti yang diperkirakan, PKC kembali menggunakan tindakan serupa dengan yang digunakan selama pandemi COVID-19. Wang Enhong, kepala dokter di Pusat Penyakit Menular di Rumah Sakit Afiliasi ke-8 Universitas Kedokteran Guangha, secara terbuka menekankan perlunya tes asam nukleat di tengah wabah mendadak ini. Setelah mengalami gigitan nyamuk, membakar obat nyamuk, tes darah, dan tindakan isolasi, beberapa orang mulai mempertanyakan asal mula epidemi ini. Pada tanggal 26 Juli tahun 2025, seorang pengguna X, Mr. Tao, memposting bahwa wabah demam chikungunya di Foshan dan daerah sekitarnya yang ditularkan oleh nyamuk Aedes memiliki gejala yang mirip dengan demam berdarah. Beberapa netizen menduga bahwa apa yang disebut epidemi ini terkait dengan pabrik nyamuk terbesar di dunia yang dioperasikan oleh Pusat Pengendalian Vektor Universitas Sun Yat-sen di kota Sains Huangpu, Guangzhou. Fasilitas ini, yang dilaporkan sebagai pabrik nyamuk terbesar di dunia, memproduksi 360 juta nyamuk setiap tahun, yang secara khusus dilepaskan di daerah padat penduduk. Postingan itu mengklaim, nyamuk yang direkayasa secara genetik ini membawa bakteri Wolbachia, yang mereka katakan tidak memengaruhi kesehatan manusia, tetapi saya tidak percaya itu. Postingan itu lebih lanjut mengungkapkan bahwa seorang bigwig pengiriman baru-baru ini mengajukan pertanyaan yang membingungkan. Ada tempat di Guangha dengan banyak pesanan untuk mengirimkan nyamuk. Dia bertanya-tanya siapa yang memproduksinya dan siapa yang membelinya. Postingan itu berspekulasi bahwa nyamuk yang direkayasa secara genetik memakan darah, menyatakan, mereka bilang itu darah domba, tapi saya pikir darah apapun bisa. Postingan itu menyarankan bahwa darah digunakan untuk membudidayakan virus, yang kemudian diberikan kepada nyamuk. Ketika nyamuk-nyamuk ini menggigit manusia, mereka menularkan virus atau bakteri. Postingan itu menyimpulkan, inilah kuncinya. Virus dan bakteri hanya dapat benar-benar menyebarkan penyakit melalui darah. Injeksi adalah metode terbaik, langsung masuk ke aliran darah. Itulah tujuan dari vaksin virus. Pada tanggal 25 Oktober tahun 2024, menurut Hong Kong Zoo 1, desa Xiaxi di Guangzhou melepaskan lebih dari 300.000 nyamuk setiap minggu untuk mengendalikan penularan demam berdarah. Teknik pencegahan biologis nyamuk untuk mengendalikan nyamuk ini telah berlangsung selama 7 tahun dan desa tersebut belum mencatat satupun kasus demam berdarah hingga saat ini. Tidak seperti nyamuk biasa, nyamuk jantan Aedes albopictus yang terinfeksi bakteri Wolbachia ini kawin dengan nyamuk betina Aedes albopictus yang menyebarkan demam berdarah, menghasilkan telur yang tidak dapat menetas menjadi nyamuk dewasa. Bagaimana seharusnya pemerintah suatu negara memperlakukan rakyatnya? Banyak yang kemungkinan memiliki jawabannya sendiri. Namun, dalam satu krisis setelah krisis lainnya, baik itu 3 tahun pandemi COVID-19 atau wabah demam chikungunya ini, respons pertama PKC adalah menekan informasi dan menyembunyikan kebenaran, diikuti oleh tes darah wajib dan tindakan isolasi. Tindakan-tindakan ini membuat orang merasa seolah-olah mereka dipaksa kembali ke mimpi buruk lockdown ketat selama 3 tahun. Warga China perlahan-lahan menyadari bahwa partai, yang mengklaim mencintai rakyatnya, sebenarnya adalah yang paling tidak dapat diandalkan dan dipercaya.
Di tengah kepanikan dan kekacauan yang disebabkan oleh krisis yang berulang ini, orang-orang tidak punya pilihan selain mengandalkan diri mereka sendiri untuk bertahan hidup karena semakin banyak warga China yang menyadari hal ini. Dapatkah rezim PKC terus bertahan?